Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita lancar semuanya, insya Allah berbuah keajaiban untuk Bapak Ibu dan kita semuanya ya. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu dalam rangka mengisi energi brilian di dalam kapasitas kita. Insya Allah besok hari kita menjadi jiwa-jiwa yang lebih bersih lagi, menjadi orang yang mudah memaafkan. Sekarang ini sudah rilis persoalannya, besok jaga pakaian kita ini tetap dalam kondisi yang baik dan bersih ya. Jadi jangan banyak dikotori, terutama adalah dari pikiran kita. Kemudian lisan kita jaga selalu ya. Ada dua anggota tubuh kita, terutama juga dari hati kita ya. Kita munculkan banyak rasa ketulusan ya, banyak untuk mudah memaafkan, mudah untuk bisa ada rasa kasih sayang. Nah, welas asih ini adalah energi yang dicintai oleh uang. Kemarin yang saya sampaikan ya, uang tuh senang pada orang yang cinta welas asih ya. Nah, kalau orang yang sudah cinta welas asih itu bawaannya ingin memaafkan. Ya, ada persoalan nggak mau dibahas. Mungkin di sini penuh banget gitu ya. Tapi kadarnya menyampaikannya hanya 10% karena kan dia juga masih manusia gitu ya. Jadi butuh tempat curhat mungkin ya, walaupun itu di atas sajadah atau bersama pasangan tercinta atau bestinya gitu ya. Masya Allah, malam ini temanya luar biasa. Terima kasih Bunda Pita ya. Dan mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan untuk kepada Bunda Pita dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini ada pertanyaan yang di chat ya, silakan Bunda Pita. Bunda Pita masih ada di dalam. Oke, ya. Dari Bunda Sri Rahayu, ya pertanyaannya, ya pertanyaan. Ini Bunda, saya mau tanya di luar tema malam ini. Oke, boleh ya. Tempat saya kalau arisan PKK menggunakan fasilitas di dalam masjid. Di dalam acara tersebut ada acara menyanyikan lagu Males PKK. Dan ada transaksi jual beli snack juga. Saya ragu kok berlawanan dengan hati. Masa rumah Allah kok dibuat acara duniawi, apalagi kalau ada debat pasti suara kata-kata kurang enak didengar ya. Sebenarnya masjid boleh dibuat acara seperti itu, seperti tersebut apa tidak gitu ya. Mohon pencerahannya gitu ya. Nah, seperti ini Bunda ya. Bismillah ya, saya izin menjawab berdasarkan dari pengalaman yang ada di RT saya atau di tempat saya ini ya, bertempat tinggal gitu ya. Dari rumah saya ini kan juga agak dekat dengan masjid, juga dekat dengan musola gitu ya. Nah, yang sering terjadi di sini memang ya, untuk masjid itu tidak boleh dipergunakan untuk jual beli gitu ya. Nah, kemudian apalagi ini ada bersifat menghitung uang gitu ya. Nah, kemudian arisan sendiri ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu istilahnya di situ ada ini ya, ada mutorot, ada nilai maaf ya, haramnya seperti itu. Karena kan di situ nanti ada yang menunggu kayak gitu kan ya, iuran dulu gitu ya. Tapi kan sebagian Bunda ya. Nah, berkenaan di sini banyak orang gitu ya Bunda Sri Rahayu ya. Jadi berkenaan dengan banyak orang, Bunda juga pada waktu menyampaikannya itu harus dengan pelan dan menjaga terumbu karang. Itu Bunda, saya sarankan karena ini berkaitan dengan banyak orang gitu Bunda. Nah, mungkin Bunda sampaikan ya kepada Pak Kiai setempat di situ, tapi enggak usah secara vulgar, enggak, tapi secara musyawarah yang pendekatannya adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk mencari kesalahan orang lain, bukan ya. Nah, Bunda Sri Rahayu coba menuju ke ketua takmir masjidnya misalnya, atau di sana kan ada penceramahnya ya biasanya ya. Nah, Bunda nanti bisa sampaikan peristiwa-peristiwa itu atau menanyakan dulu dengan santun gitu kan. Nah, nanti pendapat dari beliau bagaimana gitu ya. Kemudian Bunda nanti ketemu dengan ketua PKK-nya. Jadi jangan langsung di forum Bunda. Nanti di forum itu banyak dari anggota itu saling menyampaikan argumennya, itu bahaya kalau menurut saya. Jadi Bunda pelan-pelan aja ya, bagikan memancing gitu ya, atau mengambil rambut gitu ya dari tepung gitu ya, dengan pelan-pelan tanpa merusak dari keadaan di situ gitu kan ya, atau memancing mengambil sesuatu di air tanpa mengeruhkan persoalan gitu kan. Nah, nanti yang membicarakan di sana, yang menengahi atau menyampaikan
yang terbaiknya, langkah terbaiknya adalah orang yang mempunyai kapasitas yang mumpuni gitu ya, agar mereka semua bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kemudian yang terbaik bisa jadi adalah bergiliran gitu. Kalau misalnya masih ada, karena itu memang apa namanya ya, sudah kayak adat gitu Bunda ya, sudah kebiasaan. Nilai yang pertama dijunjung adalah untuk silaturahim ya. Jadi bukan karena uangnya, wah saya harus arisan nih kayak gitu kan. Saya mau dapat uang, enggak itu dulu gitu ya. Tapi yang dimunculkan dalam pikiran Bunda Sri Rahayu dan juga teman-teman, harapannya adalah silaturahim dulu agar nanti membawa kebaikan. Nah, kemudian untuk uang arisannya usahakan jangan memberatkan peserta gitu, karena ini kan ajang silaturahim aja, biar nanti istilahnya ada bisa ketemu bersama-sama di sana gitu kan. Jadi nanti tidak memberatkan dari iuran itu kepada warganya. Nah, nanti ringan semua tuh ya, bisa senyum gitu kan ya. Apalagi arisannya diberi tausiah gitu Bunda. Nah, itu nanti bermakna gitu ya. Karena di masjid harapannya mohon izin ya Bunda ya, tidak memakai Mars PKK gitu. Karena apa mohon izinnya juga, waktu itu saya ada di musola gitu ya. Kemudian menyampaikan ilmu magnet rezeki gitu ya. Nah, dari takmir masjidnya itu menyampaikan jangan ada yel-yel. Kan di magnet rezeki ada ya, satu sama terhubung gitu ya. Ada. Kemudian alhamdulillah luar biasa, dahsyat, tepuk tangan. Nah, itu aja enggak boleh Bunda. Itu. Nah, apalagi Maros ya, itu ada nyanyian-nyanyian gitu kan. Ya, bisa jadi nanti istilahnya ada dari sana gitu ya. Mungkin ada jamaah-jamaah yang solid gitu, nanti menjadikan ada keruh ininya situasinya gitu ya. Makanya Bunda Sri Rahayu nanti hati-hati dalam membicarakan itu, terutama tadi ya dengan Pak Kiainya dulu. Bunda kan ada pasti ya di sana. Kemudian ketuanya dari PKK-nya siapa? Didekati dulu Bunda secara bijak. Jadi Bunda jangan langsung wah saya tuh enggak setuju di depan forum, itu jangan. Karena ini untuk hati-hati Bunda, nanti Bunda malah dijadikan sebuah perhatian yang tidak nyaman gitu ya. Jadi Bunda ambil yang ternyamannya agar semua terawat terumbu karangnya. Bunda juga nanti akan mendapatkan efek yang bagus gitu ya, dipandang oleh Pak Kiainya perhatian gitu kan, dengan ada masjid itu. Kemudian juga dari ketuanya PKK itu nanti malah bisa jadi berterima kasih ya dengan cara Bunda Sri Rahayu yang memberikan ada usulan-usulan yang membangun gitu ya Bunda Sri ya. Semoga jawaban saya ya bisa mewakili ya dari kegalauan Bunda ya. Apalagi di sana ada debat gitu ya, nggak boleh Bunda ada debat, ada jidal fusukoh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Apalagi di masjid itu adalah tempatnya untuk ibadah gitu ya. Ya benar, memang itu kayak menggesek di hati gitu Bunda ya, memang nggak boleh gitu ya, nanti mengotori dari tempat ibadah kita yaitu masjid, karena di sana itu adalah tempat yang untuk bisa tenang teduh hati kita. Kalau nanti diberi ada energi yang tidak baik dari yang tadi ya, dengan ada debat itu kan seperti main 1, main 2, ada keakuan, ada kemarahan gitu ya karena debat gitu ya. Nah, jangan sampai itu menjadi meluas dan melebar gitu kan ya. Nah, nanti Bunda bisa 2 orang itu Bunda bisa datangi dengan santun ya, dengan musyawarah yang terbaik, insya Allah ada solusi ya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut lagi. Bunda Ainis Lumajang. Assalamualaikum, sehubungan dengan merilis hati, bagaimana jika seorang guru MTSN yang menjumpai siswa yang kurang menganggap gurunya? Terus saya sampaikan apa yang kurang menurut saya? Karena nyaman, terus siswa juga merasa bersalah. Apakah saya sebagai guru masih tergolong baperan atau belum bisa merilis? Mohon pencerahannya. Oke, saya di tengah-tengahnya kayak kurang memahami. Saya ulang ya. Bagaimana jika seorang guru MTSN yang menjumpai siswa yang kurang menganggap guru gitu ya? Oh, berarti belum wongke gitu ya Bunda ya. Terus saya sampaikan apa yang kurang gitu ya. Apa yang kurang dari saya gitu ya, dari Bunda. Karena nyaman terus siswa merasa bersalah. Gimana Bunda yang tengah ini saya kurang klik Bunda. Dari Bunda Ailis ya, silakan Bunda, bisa langsung Bunda. Iya. Maaf Bunda. Iya boleh. Ini ada peristiwa ya di kelas itu, siswa satu kelas itu berniat membeli sebuah kaos seragam karena mau keluar gitu loh Bunda, awal ceritanya. Mau kata mungkin untuk kenang-kenangan. Nah, itu
saya sebagai wali kelas itu anak-anak itu tidak menyampaikan, tahu-tahu sudah jadi, bahkan saya pun Ustazah harus beli ini lah itu. Hati saya merasa kayak gimana gitu, masa saya semua beli, padahal sebelumnya itu anak-anak itu langsung musyawarah, kemudian saya langsung diberi gitu. Nah, itu apa saya tegur lah, ini ndak, anak-anak tahu-tahu ini saya disuruh beli gitu loh, Bunda. Apa saya tegur apa baper yuk kan anak kok gini sih, masa saya diginikan, kayak kan nggak diajak musyawarah gitu loh Bunda. Jadi saya gimana baper ya itu secara otomatis ya Bunda ya, gerakan bawah sadar ya, langsung loh kok gini sih, kok saya bayar kayak gitu ya Bunda, gitu ya, gitu ya kurang lebihnya ya. Loh gimana nih nak kok kayak gini gitu ya, apakah sebagai guru yang tergolong baperan? Kalau menurut ceritanya ya Bunda, saat itu Bunda baper gitu ya Bunda, seperti menaik ya ininya ya, apa namanya ya, maaf ya Bunda, tensi gitulah ya. Jadi kayak memerah gitu ya, memerah, jadi kayak oranye menuju merah gitu kan auranya gitu kan. Tapi hati kan Bunda, tapi saya enggak jengkel itu, cuma hanya di luar gitu, tapi enggak masuk, enggak saya izinkan masuk. Oh iya ya. Oke, Bunda enggak izinkan masuk, tapi sekarang jadi pertanyaan berarti masuk Bunda. Ya, karena masih bersarang ya, masih mengingat gitu ya, masih mengingat. Ya, mohon maaf ya Bunda ya. Mohon maaf. Jadi Bunda sekarang ini untuk maafkan mereka, karena mereka bisa jadi belum sedewasa Bunda gitu, maklumi. Jadi setelah itu awalnya ya keren gitu Bunda, keren, senyum. Jadi kan apapun keadaannya kan berusaha untuk tersenyum gitu, dilatih aja Bunda. Setiap ada tumbukan itu Bunda dilatih aja tersenyum, keren. Karena kalau misalnya Bunda belum bisa kayak gitu, nanti diulang lagi ada kejadian yang nadanya sama Bunda. Karena kata Allah itu Bunda belum, istilahnya belum bisa melewati masa itu, jadi akhirnya kena tumbukan lagi gitu. Nah dicoba Bunda, dicoba ya, saat ada tumbukan tidak nyaman, kemudian keren kayak gitu kan, kemudian tenang dulu gitu ya, tidak respon yang tidak baik, tenang dulu, senyum, terutama tuh senyum gitu ya. Waktu yang kemarin itu mohon izinnya, saya ada emak saya 2 yang tidak datang itu, saya berusaha praktek, keren, enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa, ayo saya yang nyuci piring kayak gitu, saya nyuci piring dan lain-lain kayak gitu. Ternyata memang mungkin bisa jadi istilahnya saya tuh diberi ada lebih ini lagi ya, tumbukannya tuh lebih lagi lah, minggu depannya itu saya diulang lagi, tapi saya udah tahu petanya. Nah kemudian ya udah saya jalani aja gitu kan. Ternyata hari ini alhamdulillah saya ditolong oleh Allah, jadi karyawan saya yang dulu itu datang lagi gitu. Keajaibannya pada waktu kita tenang itu ternyata besoknya itu keajaiban memang datang. Hari ini saya dibantu oleh 2 orang, jadi alhamdulillah saya bisa belajar gitu ya, maksudnya bisa mendownload banyak ilmu lagi, saya bisa kerjaan kantor gitu ya, saya bisa membaca materi-materi, buku-buku Magnet Rezeki, membaca buku-buku yang lain kayak gitu Bunda. Jadi kita berusahanya keren dulu, pada waktu ada tumbukan gitu kita tetap positive thinking. Nah setelah itu kan kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, saya yang salah gitu kan. Nah salahnya apa nih? Salahnya bisa jadi, mohon maaf ya Bunda ya, sebagai guru Bunda belum memberikan pemahaman itu kepada anak, jadi anak sampai memperlakukan Bunda kayak gitu. Jadi akhirnya menerapkannya, saya yang salah ya Allah kayak gitu, saya yang salah ya Allah. Anak tuh enggak salah, dia tuh suci gitu, dia tuh bersih gitu kan. Nah kalau belum puas juga, belum rilis juga gitu ya, Bunda turunkan, tadi udah turunkan garis kebenaran ya, istighfar sambil langsung turun, saya yang salah ya Allah, ampuni saya, dia itu benar gitu. Jadi langsung tembak seperti ini, dia benar. Saya biasanya sama karyawan kayak gitu Bunda. Jadi akhirnya saya ndak berlarut-larut gitu ya, ndak berlarut-larut kalau misalnya ada karyawan yang terlambat gitu ya. Kemudian kemarin aja ada karyawan yang mengatakan itu ndak nyaman bener di hati saya. Itu alhamdulillah saya bisa langsung rilis, oh ya kali saya yang salah ya gitu. Saya cuma 10% aja menyampaikan ke suami bahwa ini kok kayak gini Mas, tapi ya udahlah, ini kali salah saya, apa saya harus kayak gini ya Mas, kayak gitu kan. Tapi memang belum ada solusi, cuma saya udah tenang gitu. Jadi setelah turun garis kebenaran munculkan cermin. Nah ini yang makjleb Bunda kalau saya. Nah Bunda coba praktek yang cermin ini Bunda.
Kenapa anak seperti itu? Bisa jadi saya seusia dia, aku juga membuat tidak nyaman pada orang tua atau pada guruku. Jadi ada kejadian seperti ini, sebenarnya Allah masih memberikan ada ini nih, kayak pembersih kayak gitu Bunda. Seperti ada ini ya, kickback gitu ya, ada kickback energi yang dulu pernah ditanam terus mengena ke Bunda. Maka setelah itu saya yang salah, ya Allah, anak tuh enggak salah, saya yang salah, dulu kali saya kayak gini. Nah setelah itu nanti Bunda akan mudah sekali memaafkan mereka gitu, dan senyum, ya Allah nak kok bagus banget kaosnya gitu. Jadi langsung bisa seperti itu, nah langsung bisa menyapa kembali gitu. Emang berapa harganya gitu kan Bunda, seperti itu saja. Apakah Bu Guru harus beli? Masa sih kayak gitu kan, sambil bercanda udah gitu kan. Ya kan harusnya kan ngomong aja sambil bercanda. Tapi kalau mereka tetap memaksa membeli, ya berapa rupiah ya gitu kan. Bunda niatkan aja ya, niatkan saja, sisihkan dari 2,5% ya. Beli aja barangnya, wong juga ada barangnya gitu ya. Kalau Bunda enggak suka ya mungkin dikasihkan saudara gitu kan. Kalau misalnya mereka kemudian tersadar, oh ya Bunda, ya Bu Guru enggak usah beli, Bu Guru maafin saya ya, maafin kami gitu. Alhamdulillah Bunda sampai berarti doanya gitu kan, karena Bunda tadi ramah gitu ya, Bunda menyentuh hatinya saat berbicara. Akhirnya mereka tersadar, iya ya, masa guru saya diminta uangnya gitu kan, beliau udah susah payah nih mengajar saya, harusnya justru saya memberikan kado terbaik gitu ya, saya berikan ada kaos yang spesial gitu ya, yang spesial nih, yang bagus kayak gitu ya Bunda ya. Insya Allah Bunda, kalau Bunda nanti bisa di manajemen, jadi namanya mengelola hati gitu ya Bunda ya, dikelola hatinya, dikelola energinya gitu kan. Nah bersabar dulu, tenang dulu gitu ya. Nah lalu nanti bisa memproses ya, apa sih kejadiannya ini ya. Nah kemudian solusinya bagaimana, itu nanti tetap ada Bunda, tetap ada solusi-solusi yang terbaik gitu. Yang kayak kemarin aja saya ndak ada emak-emak dua itu ya, alhamdulillah saya tuh udah kayak langsung ada gambaran, nggak apa-apa nanti ke Facebook, nggak apa-apa nanti ini, nggak apa-apa nanti itu, kayak ada banyak sekali kemungkinan baik. Jadi saya munculkan ada gambar-gambar yang baik, wah saya besok banyak yang bantu kok, saya nggak apa-apa nih, alhamdulillah anak saya bisa bantu saya nyuci, bisa juga nyapu, bisa ngepel gitu kan. Nah saya sendiri nanti masak gitu. Suami saya nanti ini nyapu halaman. Nah kerjasama satu keluarga gitu kan. Saya sudah ada gambaran gitu, dan saya ngomong dengan suami juga, iya enggak apa-apa nanti saya bantu gitu kan. Jadi saya nyaman gitu kan. Ternyata malah besoknya keajaiban gitu ya, ada 2 orang yang udah berangkat, dan insya Allah itu seterusnya gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Seperti itu Bunda, insya Allah ya. Jadi Bunda coba praktekkan seperti itu. Intinya adalah Bunda istighfar ya, intinya tenang dulu, istighfar, kemudian setelah tenang istighfar, turun garis kebenaran, ambil cermin ajaib. Nah kalau belum bisa juga untuk rilis di rumah atau pas ada situasi yang senggang ya, Bunda bisa karputala, bisa sholat tobat gitu Bunda. Tapi kelihatannya sih enggak begitu ini ya, kalau saya rasa ya enggak begitu berat banget sih ini ya, enggak begitu jadi ringan sebenarnya persoalannya gitu ya Bunda ya, ringan. Tinggal Bunda berlatih Bunda, ambil nafas, lepaskan gitu Bunda, ambil nafas, lepaskan, kemudian dijaga proyeksi baik. Bunda coba setiap hari untuk mendoakan dengan tulus ya, kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, dilatih seperti itu Bunda. Nanti lama-lama Bunda akan ini nih, kayak mengendor gitu ya, ininya ketegangan sarafnya gitu ya, akan mudah merilis gitu, akan mudah merileks. Kalau ada apa-apa itu kayak mantul kayak gitu Bunda. Jadi tidak langsung masuk ke kuantum kita gitu ya, tapi kayak mantul ke sana karena kita udah siap-siap dengan mendoakan banyak orang gitu. Kita karena energinya udah biasa mendoakan banyak orang, jadi justru orang lain yang akan menumbuk itu malah segan sama Bunda. Nah coba itu ya, mendoakan banyak orang di sekeliling Bunda. Nah wajah Bunda senyum gitu ya Bunda ya. Insya Allah nanti akan makin segan, makin sayang sama Bunda Ainis gitu ya, menghormati, Masya Allah ya. Dan juga akan menjadikan wasilah keajaiban dari Allah mampir ke diri Bunda dan keluarga Bunda. Karena semesta raya inilah yang kemudian memberikan pelayanan terbaik untuk kita. Gitu Bunda. Sip ya Bunda ya, sambil tiap pagi
Bunda kalau bangun tidur, ya bangun tidur, berikan ini Bunda, berikan ruh kita, ruh Bunda pegang tangannya, ya pegang pundak kirinya gini ya, dengan tangan kanan gitu ya, diberikan Al-Fatihah. Jadi Bunda memberikan ada makanan terbaik umul kita ya untuk diri Bunda. Mau 1 kali, 3 kali, 7 kali. Insya Allah kalau udah rutin 1 kali itu udah cukup, gitu Bunda. Nah nanti Bunda akan insya Allah kesabarannya akan bertambah, kesyukurannya juga, dan kemudian makin ajaib gitu ya Bunda ya, insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan mencerahkan Bunda. Kalau ada yang kurang tepat dari kata-kata saya mohon maaf gitu ya Bunda ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bunda Prita selaku pendidik gitu ya, untuk menangani anak-anak yang seperti ini bagaimana ya. Kalau saya anak didiknya kan karyawan kalau saya gitu ya, anak didik saya karyawan, bahkan banyak yang lebih tua dari saya gitu ya. Nah kalau misalnya Bunda Prita bagaimana ya, ada Bunda Pritanya? Keren jawabannya Bunda Susan ya. Ayah Asyari terima kasih ya. Indah natural, langsung baca Al-Fatihah atau doa terlebih dahulu Bunda Susan? Oh yang ini ya, yang untuk pagi hari. Jadi saya biasanya gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Nah setelah itu doa nih, doa ya, Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah ala keluarga saya gitu kan, awabal khairi, awabal nikmat, awabal barokah. Bisa saya sebut nih dari Allahumma ftah ala jamaah atau peserta privat RFF LUP gitu ya. Nah seluruhnya insan mulia gitu kan, awabal khairi, awabal nikmat, awabal barokah, awabal rizki, awabal keajaiban, awabal jannah ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Nah Al-Fatihahnya itu ibaratnya kita memberikan makanan untuk diri sendiri dan terkirim ke orang-orang yang kita doakan tadi. Lalu kita baru berangkat ke kamar mandi gitu kan. Alhamdulillah lapang gitu ya. Kemudian setelah itu poster-poster saya, poster-poster itu kan ya tahajud gitu ya. Nah kemudian setelah itu tahajud. Tiap hari seperti itu Bunda, nyaman sekali ya. Alhamdulillah. Jadi pada waktu kita membaca tadi ya, yang bacaan setelah kita bangun tidur gitu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti itu ya. Itu kata Rasulullah, pada waktu kita mohon ampunan kepada Allah itu kita diberikan ada ampunan. Kita bertobat, kita diberi ampunan kepada Allah. Kemudian saat berdoa banyak doanya yang dikabul. Itu Bunda. Saat kemudian kita melakukan ada sholat, melakukan ada banyak kegiatan baik, maka akan diterima oleh Allah ibadahnya. Itu Bunda ya. Oke, bisa dipraktekkan ya tadi ya Bunda Indah gitu ya. Alhamdulillah ilmunya Bunda Susan, Bunda Pita keren. Alhamdulillah ya Bunda Fatima, terima kasih. Masya Allah Bunda Fatima dan juga Bunda Aini sama-sama terima kasih. Ada videonya Bunda Susan. Oke, nanti saya tuliskan ya. Ada tulisannya, ada videonya. Ada Bunda, dan ini udah saya kasihkan 2 tahun yang lalu sebenarnya gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Nah setelah itu nanti doa gitu. Nggak panjang kok, cuma 2 menit selesai gitu ya. 2 menit selesai ya. Tapi rutin. Nah saat rutin itu menjadi gulungan energi baik. Kemudian saat kita ada kegalauan, insya Allah itu akan membemperi gitu ya. Akan seperti membela. Energi baiknya itu membela. Akhirnya kita nggak terlalu galau banget ya, nggak terlalu putus asa banget saat ada tumbukan, karena manusia itu kan perjalanannya tidak mulus terus ya. Ada juga ini ya, ada onaknya gitu ya, ada duri-durinya bisa jadi ya, kayak kemarin saya tiba-tiba aja ini emak-emaknya nggak ada kayak gitu kan. Alhamdulillah sih udah dapet gitu ya, nggak sempat galau. Ketemu Bunda Pita aja kemarin di Pekalongan, Bunda sama siapa? Sendiri. Naik motor, naik apa Bunda? Naik motor. Aku pengen lihat Bunda naik motor kayak apa gitu kan. Ya naik motor itu, motor saya di depan gitu kan. Oh iya Bunda, ada ini, ada Pak driver saya sibuk semua karena ini proyeknya itu rame banget yang buku gitu kan.
Nah kemudian yang bola itu juga harus nganter-nganter. Nah akhirnya saya pakai motor Bun kayak gitu. Alhamdulillah lancar sampai sekarang, dan saya merasakan sehat gitu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga jarang batuk ya Bunda ya, gitu ya Ayah Bunda ya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu di sini dijaga oleh Allah kesehatannya. Kita saling doa, bidoakan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Bunda, sama-sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bunda Pita, silakan. Terima kasih Bunda Marhayati Batubara ya. Sama-sama Bunda ya. Akan ilmunya ya, luar biasa itu jawabannya dari Bunda Susan. Ya. Ini saya mohon maaf ya lagi nyambi-nyambi karena besok juga ada ujian gitu ya. boleh menyambi. Sambil nata-nata besok persiapan nobar yang hari Sabtu ya, ini Bunda kita masih pasang Ya. sinya ya supaya tidak berebut dan memudahkan memuliakan teman-teman yang ikut nobar. Insya Allah di beberapa ratus titik kota di seluruh Indonesia tanggal 11 spesial screening yang pertama film Kamawa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di RFFLOP ikut serta dalam nobar Kamawanya. Sudah ada yang daftar ini teman-teman yang di RFFLOP, apakah sudah terdaftar di nobarnya kotanya masing-masing apa belum? Atau ikut grup mana ini CTMR-nya? Ada Bunda Suci ya di sini, kemudian siapa lagi yang mengadakan nobar ya, mungkin Bunda Bunda Mardiana. Iya, nah, Bunda Fatimah juga mungkin ya. Ya, tadi Bunda Primi izin dulu ya live out karena memang keren gitu kalau untuk mengurusin nobar ratusan orang ya, mengkoordinasi ratusan orang secara live offline itu memang belum mudah teman-teman kalau kita belum punya pengalaman dan terbiasa untuk menjalankannya. Ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dimudahkan di beberapa titik seluruh kota yang ada di Indonesia, dan full seat semuanya ya Bunda Mardiana, Bunda Suci ya. Nobarnya sudah beberapa studio, ini rekor keajaibannya Bunda Suci ini ya, Masya Allah luar biasa bos ya, sampai hampir 500 orang ya Mbak Suci ya. 500, Studionya kecil, nggak besar yang di sini. Maksudnya biar dekat rumah aja. Bunda Dita. Bunda bioskopnya penuh selalu, alhamdulillah. Ya, amin. Ya. Boleh cerita pengalaman ajaibnya sedikit Mbak Suci? Iya, ini kemarin lagi ngambil ijazah anak. Cerita film Kamawa, terus diminta buat pertemuan wali murid. Hari Minggu ke boarding, terus ke hari Selasa reguler, terus hari ini ke gedung yang satu lagi. Alhamdulillah kalau anak boarding di cover di sekolahan. Ya. Mudah-mudahan orang tua muridnya daftar juga banyak. Amin. Mudah-mudahan di sana juga ya kita memuliakan, membahagiakan guru kita ya. Amin. Betul. Mudah-mudahan terinspirasi dengan filmnya Kamawa. Amin. Iya. Dan ternyata si RMR melalui film ya mengajak orang nonton film lebih mudah. Gitu ya Bunda Suci ya. Ngajak orang nonton film lebih mudah daripada mengajak orang ikut seminar. Iya betul. Gitu ya. Nah harapannya nanti setelah menonton film kemudian mau belajar di seminar gitu ya, ada kesemangatan dari pancingan yang membahagiakan itu, kemudian mau mudah melangkah ke seminar. Nah setelah dari seminar masuk ke training THMR, setelah training kemudian di rumah diterapkan, lalu nanti bisa riset update gitu ya, karena ilmu mantra rezeki itu tidak bisa sekali jadi, tidak bisa karena sifatnya kuantum ya, sifatnya tuh sangat halus, jadi harus diulang dan diulang. Namanya kan program ulang sebenarnya. Nah data-data di bawah sadar kita dari akil balik itu banyak sekali data yang bubur. Makanya kita perlu berikan data-data kesuksesan, data-data keajaiban, data-data kebaikan. Nah, sekarang ini kita memberikan ada edukasi atau ilmu ya ke masyarakat tidak mudah Bapak Ibu kalau tidak punya teknik gitu ya. Tidak punya teknik, tidak punya cara gitu kan. Nah, bersyukurnya kita punya seorang guru yang cerdas luar biasa, kaya raya gitu ya. Jadi segala cara nih ya, pakai seminar, pakai training gitu. Sekarang pakai film gitu kan. Ya kan. Pakai film gitu kan. Itu kan juga termasuk kecerdasan ya, kecerdasan spiritual yang kemudian
tersambung menuju ke kecerdasan-kecerdasan yang lainnya, karena Ustadz Nas kan juga di sana juga bermain film juga kan sebagai Ustadz gitu, sebagai Ustadz juga kan. Nah, itulah Bapak Ibu bersyukurnya ya kita semua ada di Magnet Rezeki ini, dan kemudian kita bisa bercerita kepada banyak orang tentang keajaiban-keajaiban yang kita alami. Pada waktu kita bercerita ternyata kita masih memanggil keajaiban lagi, seperti itu Bapak Ibu. Karena apapun yang kita bicarakan itu akan mendekat. Nah, makanya hobilah membicarakan keajaiban. Hobilah membicarakan kebaikan. Karena nanti itu yang akan mendekat kepada kita di sesi berikutnya, di menit jam selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Ya, ketemu siapa? Cerita. Magnet Rezeki. Ketemu siapa? Cerita keajaiban gitu kan, ya tanpa mengunggulkan diri sendiri gitu ya. Jadi kan kita bisa edifikasi orang lain gitu kan, atau kita menginspirasi, kok saya ini loh belajar yang jurus ini keren banget kayak gitu kan. Atau mungkin beliau masih ada persoalan ya, lalu kita sepil-sepil ya tanpa menggurui, tapi kayak kita memberikan masukan ya, sedikit-sedikit aja gitu kan. Akhirnya nanti tertarik gitu ya, tanpa sengaja ternyata kita masih siar ya, mengajak kebaikan kepada orang lain, daripada mohon maaf dianya nanti depresi atau malah salah jalan gitu ya, tidak tepat jalan, malah memilih ke tempat-tempat yang tidak makruf ya, tidak baik gitu, malah nanti menimbulkan dosa gitu ya. Tapi kalau diajak ke Magnet Rezeki kan mayoritas kebaikannya banyak gitu ya. Kadang tidak mudahnya ya bayar ya gitu ya, nonton film masa tidak bayar gitu kan, nonton film dulu gitu kan. Jadi diajak nonton film dulu gitu kan, alhamdulillah. Nah, kemudian ada film-film yang selanjutnya ya yang akan diproduksi. Bunda Suci ikut ini ya, ikut syutingnya juga ya, Mabaki itu Bunda Suci ikut. Enggak, soalnya tadi masih ke sekolahan. Oh iya. Iya kan, yang mau ikut siapa, ikut ke grup gitu ya, masuk grup gitu ya. Ya kalau beliau-beliau itu mungkin pas waktunya slow atau dekat tempatnya gitu ya Bunda ya. Iya. Nah, Bunda Suci itu dekat tempatnya ya, tempatnya dekat, tapi ini ya masih banyak kesibukan gitu ya. Biasanya kan nomor 1 nih di barisan depan syuting filmnya gitu kan. Iya. Kalau saya sama Bunda Pita kan ini ya lokasinya ya keren karena ada di Jawa Tengah. Harus ada 6 jam perjalanan, mungkin biar 8 jam. Nah, tempatnya nanti untuk menginap dan lain-lain kan agak tidak mudah gitu. Kalau Bunda Suci dekat ya, mungkin 1 jam 2 jam udah sampai gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Alhamdulillah sudah hampir jam 11, semuanya masih semangat. Masya Allah, terima kasih kehadirannya bersama-sama, dan saya doakan Bapak Ibu banyak mengalami perubahan baik dari awalnya, yang sebelum ikut Privatera FFLOP seperti apa, mungkin juga sudah ada keajaiban, tetapi setelah ikut Privatera FFLOP semakin menggunung keajaibannya. Jangan lupa Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengalami keajaiban itu bukan akhir dari kita berlatih Magnet Rezeki, justru itu adalah awal untuk Bapak Ibu tularkan kembali ke yang lainnya, karena keajaiban itu bagikan air, jangan berhenti pada diri kita saja, tetapi keajaiban itu harus dialirkan agar menjadi menyehat diri kita. Coba bayangkan Bapak Ibu punya air, kemudian berhenti ada di sebuah tempat saja, maka banyak sekali ngengat, banyak sekali cacing ya, banyak sekali mikroba ataupun virus-virus yang kemudian mengganggu kesehatan. Tetapi kalau air itu dialirkan maka menyehatkan, menandakan saat Bapak Ibu mau mengalirkan keajaiban Bapak Ibu dengan bercerita kepada orang lain, maka Bapak Ibu justru akan sehat, bertambah dan bertumbuh keajaibannya gitu ya. Terima kasih, itu sekaligus untuk closing statement. Keajaiban adalah bagaikan air ya, harus disampaikan, baik itu adalah sebagai CTMR maupun tidak, sama-sama harus dialirkan, karena kalau tidak nanti kita justru tidak ajaib karena tidak naik kelas gitu kan. Nah, kita ingin naik kelas enggak? Kalau ingin naik kelas ya kita sampaikan sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita. Kita ketemu siapa setiap hari, aku ingin muliakan dengan cerita ilmu Magnet Rezeki, maka nanti Bapak Ibu pun akan dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya dengan digerojokkan apa sih kata batin Bapak Ibu, apa sih kebutuhan Bapak Ibu, dia
setiap hari Bapak Ibu nanti bagikan direalisasi keajaiban dan demi keajaibannya. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita apabila ada yang kurang berkenan dari jawaban-jawaban saya, atau mungkin bacaan saya tadi kurang pas tajwidnya dan lain-lain. Saya mohon ampunan kepada Allah yang sebesar-besarnya, dan saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu. Saya dan Bunda Pita mohon izin ya untuk bisa menyampaikan selamat istirahat kepada Bapak Ibu di sini bersama keluarga tercinta, karena malam hari ini tubuh kita mengatakan, ya memberikan sinyal untuk kita segera istirahat. Selamat istirahat ya Bapak Ibu, besok bangun dengan lebih segar ya. Jangan lupa nanti malam ya kita sisihkan waktu walaupun berapa rakaat untuk kita bisa tahan. Oke, siap undang semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Bersama-sama ya Bapak Ibu, kita tutup ya. Walah, udah jam 12 ya Bunda Fatimah. Ya mohon maaf Bunda Fatimah ya, saking ininya ya apa namanya khusuk. Sama-sama Bunda ya. Ya Bunda Ruswati, terima kasih sebanyak-banyaknya kebersamaannya. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu ikhtiarkan di malam hari ini tidak akan mengecewakan Bapak Ibu, justru akan memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan. Bacaan-bacaan Bapak Ibu akan Bapak Ibu ketemukan di sesi-sesi selanjutnya dengan aneka keajaiban. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis setelah kita saling memaafkan tadi ya, dan kemudian kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis, mohon ampunan kepada Allah ya seluruhnya yang sudah mengucapkan jazakumullah khair ya kepada kami. Terima kasih seluruhnya juga ya Bapak Ibu yang tidak bisa saya baca satu persatu, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu pun saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, mari bersama-sama doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam qaulan mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghujam jiwa